Ketika kalian menarik karet gelang tersebut akan merenggang hingga jarak tertentu. Setelah diregangkan, karet gelang akan kembali ke ukuran semula. Beda halnya ketika kalian menarik tali rafia. Tali tersebut akan meregang, kemudian putus. Perbedaan ini menunjukkan bahwa komponen polimer penyusun karet gelang dan tali rafia memiliki sifat yang berbeda. Hal ini mengakibatkan karet gelang dan tali rafia memiliki perbedaan kemampuan elongasi yang merupakan sifat mekanik polimer. Selain elongasi, apa saja sifat polimer lainnya? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Sifat mekanik polimer. Sifat mekanik polimer adalah sifat yang penting untuk kita ketahui, karena dengan mengetahui sifat mekaniknya, kita dapat mengetahui peranan polimer tersebut dalam kehidupan. Terdapat 4 sifat mekanik polimer yang penting, yaitu kekuatan, elongasi, modulus, dan ketangguhan. Kita akan membahasnya satu persatu sebagai berikut. Pertama, kekuatan. Kekuatan adalah ketahanan suatu polimer jika diberi gaya secara kontinu. Kekuatan suatu polimer dapat dikelompokkan menjadi kekuatan tarik, kekuatan terhadap tekanan, kekuatan fleksural, dan kekuatan impak. Kekuatan tarik adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh suatu polimer ketika ditarik atau diregangkan sebelum akhirnya polimer tersebut patah. Kekuatan tarik dari suatu polimer dapat ditentukan dengan melakukan uji tarik serta mencatat tegangan yang diberikan pada polimer dan tegangan yang dihasilkan polimer ketika ditarik. Perbedaan kekuatan tarik polimer sangat dipengaruhi oleh jenis polimer tersebut. Akan tetapi, terdapat juga faktor luar yang dapat memengaruhi kekuatan tarik, seperti adanya bahan pengotor dalam polimer tersebut, suhu dan kelembapan lingkungan saat uji tarik, serta cara penyiapan spesimen polimer untuk uji tarik. Nilai kekuatan tarik dapat diperoleh melalui persamaan sebagai berikut. Sigma sama dengan gaya tarik F dibagi luas penampang A0. Kekuatan terhadap tekanan adalah komponen untuk mempertahankan keutuhan wujud polimer ketika diberikan tekanan. Kekuatan terhadap tekanan menunjukkan besarnya tekanan maksimum yang dapat diterima polimer sebelum akhirnya hancur dan tidak dapat digunakan. Untuk plastik yang tersusun atas polimer-polimer yang mengakibatkan plastik itu rapuh, kekuatan terhadap tekanan didefinisikan sebagai tekanan maksimum yang mengakibatkan plastik tersebut hancur. Contoh material yang memiliki kekuatan terhadap tekanan yang bagus adalah beton. Satuan yang paling umum digunakan untuk menyatakan kekuatan terhadap tekanan ialah pound force per square inch, kilogram force per square centimeter, dan Pascal atau PA. Kekuatan fleksural adalah kekuatan yang dimiliki polimer ketika polimer tersebut dibengkokkan. Polimer dikatakan memiliki kekuatan fleksural apabila polimer tersebut kuat saat dibengkokkan.
Satuan yang digunakan untuk menyatakan kekuatan fleksural adalah Pascal. Kekuatan impak adalah kekuatan suatu polimer yang menyatakan kemampuan polimer terhadap suatu reaksi yang tiba-tiba. Contohnya adalah ketika polimer diberikan beban kejut secara tiba-tiba. Makin besar energi yang diserap, kekuatan impak polimer makin besar. Satuan yang digunakan untuk menyatakan kekuatan impak adalah kilojoule per meter kuadrat. Kedua, elongasi. Elongasi adalah salah satu jenis perubahan ukuran polimer yang terjadi ketika polimer diberikan gaya tarikan. Elongasi dari suatu polimer dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Epsilon sama dengan perubahan panjang atau delta L dibagi panjang polimer mula-mula atau L0. Sementara itu, persentase elongasi adalah panjang polimer pada keadaan akhir atau panjang polimer setelah diberi gaya tarik dibagi panjang polimer sebelum diberi gaya tarik, kemudian dikalikan dengan 100%. Persentase elongasi sama dengan panjang polimer pada kondisi akhir atau L dibagi panjang polimer pada kondisi mula-mula atau L0 dikali 100%. Ketiga, modulus. Modulus adalah perbandingan antara kuat tarik dan elongasi dari suatu polimer yang secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Keempat, ketangguhan. Ketangguhan adalah pengukuran sebenarnya dari energi yang dapat diserap oleh polimer sebelum polimer tersebut patah. Sifat-sifat fisik polimer. Sifat fisik polimer ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jumlah monomer, susunan rantai polimer, tingkat percabangan, gugus fungsi pada monomer, ikatan silang, penambahan zat aditif, suhu, dan ketahanan terhadap mikroorganisme. Pertama, jumlah monomer. Makin panjang rantai polimer, titik didih dan titik leleh makin meningkat. Jumlah monomer yang cukup banyak ini menyebabkan gaya antar molekul antara rantai monomer-monomer dalam polimer tersebut makin kuat. Hal ini menyebabkan kekuatan polimer makin besar dan menghasilkan polimer yang sukar meleleh. Kedua, susunan rantai polimer. Susunan rantai polimer yang teratur akan membentuk polimer yang rapat seperti kristalin. Sementara itu, susunan rantai polimer yang tidak teratur akan membentuk polimer yang kurang rapat atau seperti amorf. Polimer dengan daerah kristalin memiliki kekuatan yang tinggi dan tidak fleksibel, karena susunan rantai monomernya yang sangat rapat sehingga gaya antar molekulnya menjadi sangat kuat. Sementara itu, polimer dengan daerah amorf memiliki kekuatan yang lemah dan fleksibel, karena susunan rantai monomernya yang renggang, sehingga gaya antar molekulnya menjadi lemah. Ketiga, tingkat percabangan. Banyaknya cabang pada rantai polimer menyebabkan susunan rantai polimer menjadi tidak teratur. Hal ini mengakibatkan kerapatan dan kekerasan polimer menjadi berkurang, tetapi fleksibilitasnya justru meningkat. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa makin banyak cabang pada rantai polimer, makin mudah polimer tersebut untuk meleleh, sehingga daya tegangnya makin rendah. Berdasarkan kelenturannya, polimer dibedakan menjadi LDPE atau Low Density Polyethylene dan HDPE atau High Density Polyethylene. LDPE adalah polimer polietena yang memiliki percabangan yang cukup banyak. Hal ini menyebabkan LDPE memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dan titik leleh yang rendah. Karena LDPE memiliki cabang pada rantai polimer yang cukup banyak, hal ini mengakibatkan rantai polimer menjadi tidak teratur, sehingga densitasnya menjadi menurun. Fleksibilitas dan mudahnya LDPE meleleh menunjukkan bahwa LDPE tergolong polimer termoplastik. LDPE banyak digunakan untuk pembuatan botol air mineral. HDPE adalah polimer polietena yang memiliki percabangan sedikit. Hal ini menyebabkan HDPE memiliki fleksibilitas yang lebih rendah dibandingkan LDPE, tetapi titik lelehnya lebih tinggi. Jumlah cabang yang sedikit pada HDPE menyebabkan susunan rantai polimernya menjadi teratur, sehingga densitasnya lebih besar. HDPE tergolong polimer termoplastik. HDPE banyak digunakan untuk pembuatan botol penyimpanan bahan kimia, seperti botol cairan pembersih toilet. Keempat, gugus fungsi pada monomer. Adanya gugus fungsi yang bersifat polar, seperti gugus hidroksil dan amina dalam polimer, mengakibatkan terbentuknya ikatan hidrogen. Kelima, ikatan silang. Polimer termoplastik tidak memiliki ikatan silang antar rantai polimernya. Sedangkan plastik termosetting memiliki ikatan silang antar rantai polimernya. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan silang antar rantai polimer sangat memengaruhi kelenturan dan titik leleh dari suatu polimer. Polimer dengan ikatan silang bersifat lebih kaku dan mudah patah. Keenam, penambahan zat aditif. Sebagian besar polimer diberikan tambahan berupa zat aditif untuk memperoleh sifat polimer yang diinginkan. Zat aditif yang ditambahkan dapat berupa zat plastis, zat pengisi, stabilisator, pigmen warna, dan zat penghambat nyala api. Zat plastis merupakan zat yang ditambahkan ke dalam polimer untuk memperoleh sifat polimer yang lunak. Zat pengisi merupakan zat yang ditambahkan ke dalam polimer untuk meningkatkan kekuatan polimer. Stabilisator merupakan zat yang ditambahkan ke dalam polimer untuk meningkatkan ketahanan polimer terhadap panas, sinar UV, dan senyawa pengoksidasi. Pigmen warna merupakan zat yang ditambahkan ke dalam polimer untuk memperoleh warna polimer yang diinginkan. Penghambat nyala api merupakan zat yang ditambahkan ke dalam polimer untuk mengurangi sifat mudah terbakar pada suatu polimer. Ketujuh, suhu. Perubahan suhu pada suatu polimer sangat memengaruhi gerak molekul-molekul dalam polimer. Akibatnya, sangat dimungkinkan terjadinya perubahan struktur polimer melalui beberapa reaksi, antara lain
depolimerisasi, oksidasi, dan hidrolisis. Kedelapan, ketahanan terhadap mikroorganisme. Polimer buatan umumnya lebih tahan terhadap mikroorganisme, seperti ulat dan cacing, sehingga sulit diuraikan secara alami. Sementara itu, polimer alami tidak tahan terhadap mikroorganisme, sehingga mudah diuraikan secara alami. Kesimpulan, poin-poin penting dari pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, sifat-sifat mekanik polimer adalah kekuatan, elongasi, modulus, dan ketangguhan. Kedua, kekuatan suatu polimer dapat dikelompokkan menjadi kekuatan tarik, kekuatan terhadap tekanan, kekuatan fleksural, dan kekuatan impak. Ketiga, sifat fisik polimer ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jumlah monomer, susunan rantai polimer, tingkat percabangan, gugus fungsi pada monomer, ikatan silang, penambahan zat aditif, suhu, dan ketahanan terhadap mikroorganisme.